Maulid itu bukan posisinya bukan hukum, dia adalah tradisi, kultur. Kultur. Kenapa tradisi itu hadir? Kenapa kultur itu hadir? Ada dua hal, kecintaan dan rasa syukur. Welcome to Renaissance. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Renaissance, bersama Ustaz Idola, Ustaz Andalan, Ustaz Sabara. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah, Wah. Ustaz Uji Andalan. Jadi ini Kak, kita diundang ini karena kebetulan, bukan diundang sih, karena kita juga tuan rumah di Renaissance ini. Jadi karena kebetulan ini bulan Maulid. Siap. Jadi kita memberikan sajian kepada para pemirsa, penonton Sobat setia Renaissance. kita, sobat kita, terkait Maulid dan sekaligus bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi. Jadi ini video ini kita persembahkan untuk dua itu. Nah, berbicara Maulid ini Kak, kapan sih pertama kali Maulid itu dilaksanakan? Ya. Karena ini kan yang sering kali menjadi argumentasi para Ya. pro kontra ini, karena memang tidak ada di zaman Nabi sehingga ada yang tidak melaksanakan dengan alasan itu. Bisa mungkin dia jelaskan di situ Kak? Ya, sebelum membahas lebih jauh ya tentang mengenai pro kontra, Ya, kita ulik sedikit dulu ya, sejarahnya. sejarahnya dulu Kak. Ya. Maulid sebagai sebuah tradisi itu memang sudah ya agak jauh sih dari wafatnya Nabi. Rekam jejak pertama itu sekitar tahun 300-an Hijriah, abad keempat Hijriah. Abad keempat. Iya, itu udah di tradisi komunitas para pecinta keluarga Nabi. Tapi sejarah umumnya mencatat itu peringatan Maulid pertama kali ya, yang tercatat dalam sejarah umumnya itu di sebuah daerah bernama Irbil. Irbil itu asal wilayah Irak sekarang. Irak sekarang. Iya, itu sekitar abad ke-6 Abad Hijriah. Hijriah. Berarti kurang lebih 1100-1200an Masehi lah. Nah, Maulid itu kemudian menjadi tradisi ketika Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah Mesir, menjadikan Maulid ini sebagai recharge semangat pasukan Islam. Kemudian ketika masuk Islam di Indonesia yang menggunakan pendekatan kultural, salah satu strategi dakwah kulturalnya adalah dengan memasyarakatkan Maulid. Masyarakat. Ya. Maksudnya Kak, memasyarakatkan Maulid? Jadi Maulid menjadi salah satu pintu tradisi, pintu masuk ya dalam tradisi Syiah Islam kepada masyarakat. Karena di situ ada ya kan masyarakat Nusantara sangat semarak ya dengan kultur perjumpaan, pertemuan, party, pesta ya. Ya. Nah, salah satu momen yang kemudian diisi oleh para penyebar Islam, para pendakwah Islam adalah momen Maulid. Dan makanya juga misalnya kita Barzanji itu sangat populer di Nusantara ini. Iya, Barzanji. Ya, kita sudah pernah bahas masih, dulu itu masih ya. sampai sekarang Kak, masih Ya, sering masih. Barzanji. Iya, lumayan kan dapat ayam, dapat ketan, Ya, lumayan kan. dapat pisang. Dapat pisang. Makanya belajar Barzanji. Jadi sejarah Maulid gitu. Kan ada sekian ratus tahun kita terpisah dengan Nabi, bahkan kalau kita sekarang sudah 1400 tahun kan, hampir 1,5 milenium. Ya, tentu saja menghadirkan momentum itu penting, sehingga Maulid ini menjadi signifikan ya, menjadi sangat penting dalam menyebarkan kembali tradisi Syiah Islam di tengah masyarakat. Seperti apapun kita butuh momentum kok. Iya. Ya. Kenapa nggak setiap saat ya, kita butuh momentum penting sebagai pemantik memori ya. Ya seperti UJ misalnya kan selalu memperingati ulang tahunnya, ya kan? Tapi karena UJ belum nikah ya, biasa kalau sudah nikah itu kan kita memperingati ulang tahun pernikahan. Itu kan sebenarnya momen untuk kita refleksi, momen kita untuk mengucap syukur, momen untuk kita kembali istilahnya bahasa milenialnya itu resolusi komitmen ya, kayak gitulah. Nah, di momen Maulid itu kan kita juga melakukan resolusi komitmen kembali bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad, merefresh kembali ingatan-ingatan kita, nuansa emosi kita, ya. Itu penting ya di situ. Ya, memang perayaan-perayaan Maulid di setiap tempat Itu beda. bahkan negara itu berbeda-beda kan. Ya, kan ya, sudah berbaur dengan tradisi setempat.
tradisi setempat. Jadi intinya ada beberapa hal yang kalau saya baca di bukunya Eni Hishimel dan Muhammad Utusan Allah, ada beberapa hal yang pasti ada dalam setiap peringatan Maulid. Yang pertama itu pembacaan ayat suci Quran, pasti ya. Iya. Ya. Itu biar Ya. Yang kedua acara lainnya apapun ya. pasti ya. Yang kedua pembacaan salawat Nabi atau Salawat puji-pujian Nabi, ya. kepada Nabi. Ya, Itu pasti yang kedua. salam alaika. Dengan langgam dan Ya. tradisi masing-masing daerah ya. Yang sering dinyanyikan ya. Sabian. Ya, gitu. Yang ketiga, ini Uji paling suka. Pasti ada kumpul-kumpul makan-makan. Nah, itu dalam semua tradisi Maulid pasti ada. Dan tumbuh kemudian misalnya seni-seni yang menjadi khas bagi setiap daerah dan juga makanan-makanan khas bagi setiap daerah. Kalau kita di Indonesia kan umumnya biasanya kalau kita mungkin di Sulawesi Selatan ini ketan, ya, telur, ya, dan ada beberapa penganan-penganan khas dan setiap daerah juga begitu. Artinya dari sini kita bisa simpulkan memang bahwa Maulid itu tradisi, Kak. Ya, posisinya bukan, jadi posisi Maulid itu adalah tradisi, kultur, budaya. Sehingga memang Syiar, ya. Agak keliru ketika misalnya dia masuk dalam posisi hukum, mau boy kan? Beda. Oh iya. Ketika dibilang bid'ah dan lainnya itu bohong, itu beda. Beda. Ini kan apa hukumnya Maulid? Ya, memang Maulid bukan posisinya di pada wilayah hukum. Maulid itu, jadi kalau segala sesuatu itu kan pada asalnya mubah. Iya. Ya, mubah ya, boleh. Segala sesuatu kecuali yang berkenaan dengan syariat ya, atau yang sudah ada jelas larangannya. Yang sudah jelas perintahnya dan yang sudah jelas larangannya itu. Nah, Maulid ini kan tradisi yang baik. Posisi hukum ada hukum apa? Dasarnya kalau kita mau pakai hukum, ya mubah. Iya, mubah. Ya. Tapi pada dasarnya kalau saya memang menganggap Maulid itu posisinya bukan hukum. Dia adalah tradisi, kultur. Kenapa tradisi itu hadir? Kenapa kultur itu hadir? Ada dua hal. Kecintaan dan rasa syukur. Nah, ini menarik ini, Kak. Ya. Kecintaan dan rasa syukur ini. Ya, gitu. Jadi dua fondasi utama yang membuat perayaan itu hadir. Iya, akhirnya maaf dalam tanda petik kita kesampingkan lah aspek hukum. Jadi bagi orang yang masih mempersoalkan apa hukum memperingati Maulid, sunnahkah dia, bid'ahkah dia, itu belum selesai memahami inti sahihah dalam agama, yaitu cinta. Dan hakikat seorang hamba di hadapan Tuhannya syukur. Ya kan? Berarti ketika ada yang melarang seperti ini masih belum selesai. Yang kedua juga, masa kita larang orang untuk mencintai? Ya kalau saya jujur saja, pertanyaan konyol kalau ada yang nanya kenapa sih kita harus peringati Maulid, itu konyol ya. Sama konyol ya. Kalau saya jawab, ya karena saya bergembira. Di bulan Agustus kita bergembira sebagai orang Indonesia kan. Ya kita semarakan dengan berbagai pernak-pernik, dengan perayaan-perayaan. Karena di bulan itu adalah bulan kemerdekaan bangsa kita. Nah, apalagi bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana manusia junjungan semesta lahir. Ya wes lah, kita gembira, kita ekspresikan kegembiraan kita dalam bentuk perayaan, dalam bentuk kita wujudkan dalam bentuk acara-acara, tradisi-tradisi. Itu sah-sah saja. Ini, Kak, yang menarik ini kan sebenarnya proklamator itu hadir karena apa itu, Kak? Maksudnya mazhab tertentu kah atau memang ada maksud lain dari? Ya, sebenarnya kekakuan dalam memahami agama. Saya kekakuan memahami bid'ah. Ya, segala perkara yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah. Kan kalau definisi ini terlalu luas. Ujikan pemateri mantik ya, pemateri logika. Kalau definisi terlalu luas itu kan kacau. Misalnya kursi adalah tempat duduk. Waduh, banyak sekali kan, terlalu luas kan gitu kan. Tidak ada pembedanya. Tidak ada diferensianya kan. Jadi segala perkara yang tidak ada di masa Nabi adalah bid'ah. Akan terlalu banyak bid'ah nanti. Kalau begitu butuh diferensi. Perkara apa nih? Ya perkara yang berkenaan dengan syariat yang telah tertentukan tentu saja. Ibadah yang telah tertentukan tentu saja. Nah, Maulid ini kan bukan ibadah yang tertentukan. Dia kalaupun dianggap ibadah, dia adalah ibadah yang am, ibadah yang umum. Bukan ibadah yang khas, ibadah yang khusus, yang jelas tata aturannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya. Nah, Maulid itu kan ibadah am. Yang ya spiritnya adalah ibadah. Salawat kan ibadah. Isinya adalah ibadah. Baca Quran, mendengarkan ceramah, salawatan, silaturahmi, memberikan orang makan, kan ibadah semua pada dasarnya itu. Tapi dia terkait dengan ibadah yang bersifat am, umum, sehingga tidak rigid dalam
tata aturan, sistematika gitu kan. Ini nggak ada bid'ah di situ. Kalau ini kan beberapa saya sering diskusi dengan teman-teman di Dewan Masjid, dengan ketemu langsung juga dengan pengurus masjid. Iya. Rata-rata banyak yang jamaah sesama jamaah, jamaah dengan pengurus masjid berdebat, bahkan bercerai-berai gara-gara itu kan. Perayaan-perayaan Maulid, ada yang mau, ada yang tidak, sehingga ya baku bom nih, baku musuh ya. baku musuh nih ini kan. Ini kan sebenarnya kalau saya sih gini, ya nggak mau Maulidan silahkan. Iya. Silahkanlah, itu hak semua hak segala manusia lah. Iya. Suka tidak suka itu hak segala manusia. Tapi kalau saya tidak suka, kalau kita tidak suka, ya jangan larang orang itu ikut-ikutan tidak suka gitu. Mas hal perkara seperti ini kemudian sampai baku musuh ya, saling bermusuhan. Kalau orang Bugis Makassar bilang baku bombe, wah ini sudah menyalahi spirit dari diutusnya Rasulullah sebagai rahmat, sebagai nabi penebar cinta, sebagai uswatun hasanah. Masa iya ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi hanya karena perkara begini berkelahi kan? Iya. Ya gimana sih? Gimana ya? Tapi ini Kak, selanjutnya itu kalau misalnya pada perayaan Maulid, kita kan perayaan pada umumnya itu tanggal kelahiran Nabi itu 12. Awal. Tapi ada yang memberi pandangan lain, atau apakah memang ada yang mengatakan 16? 17. Ada dua versi umum. Iya. 12 Rabiul Awal atau 17 Rabiul Awal. Itu versi umum 12. Bisa dijelaskan sedikit alasan perhitungannya, pertimbangannya? Persoalan persisi tanggal itu kan ya tidak kalau saya sih tidak tahu soal ya. Karena toh perbedaannya tidak sampai perbedaan bulan. Antara tanggal 12 atau 17. Ya, kalau saya sih sekalian satu bulan Rabiul Awal kita jadikan sebagai bulan Maulid. Makanya jangan terjebak pada satu tanggal saja. Dari kita punya ustadz sekaligus guru kita, Ustaz Erwin. Haji Erwin. Dari satu Rabiul Awal sampai Jumadis Tsani, bahkan sampai masuk Isra Mi'raj dia full time. Ustadz kita juga Haji Juliari Solong. Artinya memang semasih di bulan Maulid ya. Ada tradisi masyarakat, bahkan sebagian masyarakat itu setiap hari Senin dia Maulidan loh. Dia karena kecintaannya kepada Nabi. Ada. Nah, di desa, kalau saya ingat itu daerah Manda, itu ada sebagian masyarakat yang setiap Senin merayakan Maulid. Jadi bukan ulang tahun bukan ulang minggu ya. Iya, minggunya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kenapa puasa Senin Kamis itu menjadi disunahkan, karena hari Senin Nabi lahir kan. Oh iya, salah satu hari Kamis itu Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj. Jadi Nabi mengingat dua momentum itu dengan berpuasa. Jadi spiritnya sama. Ya, kalau tiap minggu kita Maulidan mungkin bagi sebagian orang ya terlalu memberatkan. Tapi sebenarnya apa sih yang berat kalau itu cinta? Kan dia paling tahu lah itu. Meskipun belum mengeksekusinya. Bisa dijelaskan sedikit Kak sama sobat-sobat Renaissance. Kecintaan kepada Nabi itu seperti apa itu? Supaya misalnya yang kemarin ini tidak bermaulid, setelah mendengar channel kita ini bisa bermaulid. Oke. Ya. Memaknai kecintaan kepada Nabi di bulan Maulid ini seperti apa itu? Jadi gini, ada dua hal ya sebenarnya. Kenapa kita, kalaupun harus dijawab pertanyaan kenapa kita memperingati Maulid? Ya, secara pribadi itu sebagai ungkapan syukur. Ya. Kenapa kita bersyukur ya? Karena kita gembira. Karena kita memperoleh nikmat. Apa nikmat yang paling besar sih? Nikmat yang paling besar adalah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah. Ya, itu nikmat paling besar di atas semua nikmat. Ya. Sehingga kegembiraan di atas semua kegembiraan adalah dengan kehadiran Rasulullah. Syukur di atas semua syukur adalah karena kehadiran Rasulullah. Fondasi dari semua itu adalah cinta. Ya? Sehingga di antara semua makhluk yang paling harus kita cintai, yang number one adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pasti. Kenapa sih cinta? Iya. Cinta itu kan kecenderungan untuk mendia. Mendia itu saya kutip bisa jadi Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Cinta itu kecenderungan untuk mendia. Jadi cinta itu kan sebenarnya adalah sebuah proses untuk kita, ya kalau bahasa kerennya itu gini. Bahasa kerennya menegasi diri dan mengafirmasi dia. Jadi kita meniada dan menghadirkan dia. Jadi cinta adalah
Tahikat di mana kita melihat sosok yang kita cintai. Kita ingin menjadi dia. Bahkan lebur Ya. di dalam dia. Atau ya kalau dalam bahasa yang lebih konkret, mereplikasi, menduplikasi. Maksudnya gini, meniru lah gitu ya. Meniru kan. Jadi kan ada orang yang saking cintanya sama seorang artis, ngefans gitu. Ya, sampai modelnya. Karena kagumnya sama Ariel misalnya kan, sosok ada Ariel. host kita. Oh iya, Hajar. Ya. Ya mirip sih. Mirip Ariel. Bukan Ariel yang mirip. Ariel ya mirip Hajar. Jadi kan, jadi ada konkretnya kita ingin mereplikasi atau menduplikasi diri, meniru gitu kan. Nah, jadi kenapa kita mencintai? Jadi cinta itu adalah kecenderungan, ya kembali ke cinta adalah kecenderungan untuk mendia. Cinta adalah upaya kita untuk menghadirkan dia seutuhnya dalam diri kita, atau semaksimal mungkin, kalau bisa ya mungkin tidak ada bahasa totalitas ya, tapi adalah upaya penuh untuk kita menghadirkan sosok dia dalam diri kita. Dan siapa yang paling pantas untuk itu? Siapa yang paling pantas untuk kita tiru? Ya Rasulullah sebagai suatu hasanah, manusia yang karenanya semesta ini tercipta. Terlepas sebelum itu dulu, kalau kita melihat potret manusia yang sejati, yang ideal, yang rabani sekaligus insani siapa? Rasulullah. Mau cari cacat celahnya ada nggak? Ya kan? Seluruh hidupnya, seluruh fragmen hidupnya, seluruh aspek hidupnya, seluruh gerak hidupnya adalah teladan. Karena beliau berjalan dalam dimensi yang sangat harmoni, sehingga tidak ada sedikit pun slip. Makanya saya pribadi sangat meyakini Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya apa? Terjaga dari kekeliruan, terjaga dari kesalahan. Dia manusia biasa, manusia biasa secara dalam Quran kan biasa. Ya, basahum mislukum yuha ilayya. Dia manusia biasa, tapi kan pengertian basah itu apa? Manusia biasa secara biologis. Nah, maksudnya secara biologis, ya kalau Rasulullah bukan spesies kayak kita, bukan spesies manusia kayak kita kan bilang, ya ini wajah aja lah. Dia puasa kan nggak lapar. Ya wajah aja lah. Dia kan bangun tengah malam nggak ngantuk. Tapi karena Rasulullah itu juga manusia, makhluk yang terikat oleh hukum-hukum biologis, lapar, ngantuk, sakit, sehingga kita tidak bisa bilang, ya kan Rasulullah. Iya, ingat, Rasulullah itu manusia biasa, yang juga terikat oleh hukum-hukum biologis, yang juga terikat oleh bisa kedinginan, bisa kepanasan, bisa lapar, ya bisa haus. Nah, justru karena itulah mempertegas bahwa Rasulullah adalah uswah, karena dia adalah diri kita. Dia adalah diri kita sebenarnya. Maksudnya kan? Dia adalah diri kita, maksudnya sama kayak kita manusia. Kalau dia bukan dari spesies manusia, bagaimana kita mau teladani dong? Ya kan? Ya, jadi posisi Rasulullah sebagai basah itu sebagai manusia biasa, dan justru mempertegas identitas beliau, hakikat beliau sebagai teladan. Nah, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin yang disebutkan dalam Al-Quran. Uswah itu artinya apa? Dia idola. Teladan. Fitrah loh itu manusia mengidolakan. Kalau ada yang bilang saya mau jadi diri saya sendiri, itu pernyataannya sebagai saya bullshit deh. Pertanyaannya kan, yang mana dirimu? Iya. Diri yang mana? Kita butuh prototipe. Kan biasa itu ada kata-katanya be yourself. Be yourself. Jadi dirimu. Persoalan kita butuh potret gitu. Kita butuh ideal type istilahnya, tipologi ideal. Ya. Kita butuh yang cocok untuk diri kita ini apa, yang ideal bagi diri kita ini apa. Dalam hal-hal yang bersifat partikular, it's okay. Misalnya, saya nggak cocok jadi, misalnya saya nggak cocok jadi atlet bola, cocoknya jadi atlet lari aja gitu kan. Saya nggak cocok jadi akademisi, saya cocoknya jadi seniman. Itu kan pada aspek-aspek yang partikular. Itu oke. Saya mau jadi diri, misalnya bakatnya melukis, dipaksa belajar matematika, ya memang bukan dirinya. Tapi yang ditekankan di sini karakter. Nah, sifat. Jadi, mau jadi diri sendiri itu apa? Manusia itu butuh contoh, butuh tipologi, butuh ideal type istilahnya, butuh tipologi ideal. Karena sudah dibahas kemarin di filsafat kenabian. Setiap orang itu pasti punya idola. Yang terlalu sombong lah kalau orang itu tidak punya idola. Nah, itu fitrah. Nah, idola dia semua idola. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara universal ya. Jadi dia tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat partikular dalam kehidupan kita, tapi secara universal sebagai manusia, totalitas sebagai seorang manusia. Nah,
Kemudian sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, ini aspek yang tidak hanya berkenaan dengan material belaka, tapi tentu saja berkenaan dengan aspek yang lebih universal lagi. Rasulullah sebagai, kita harus memahami dua sisi Rasulullah. Rasulullah Muhammad sebagai yang historis. Muhammad historis itu kan Muhammad yang lahir tahun 570 Masehi, wafat 632 Masehi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya ya. Itu adalah Muhammad historis yang terikat oleh ruang waktu. Ruang mana? Waktu apa ya? Tadi 570 sampai 632 Masehi. Usia Nabi. Ruang apa? Ruang seputaran Hijaz, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Ia terikat oleh zamannya, terikat oleh tempatnya, geografinya. Tapi ada Muhammad yang transhistori. Muhammad yang histori ini merupakan manifestasi dalam alam sejarah Muhammad yang transhistori ini. Muhammad yang transhistori adalah Muhammad yang dahulu, kini, dan akan datang. Ya. Ya. Itu bagaimana? Yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini kayaknya pembahasan lebih... Ya, lebih apa ya? Nyufi kali ya. Ya nggak sosok. Tapi sayang pembahasannya berat-berat begini, tapi nggak ada kopi, minta maaf. Sudah, sebentar aja, gampang lah itu. Tadi sudah minum kopi 2 gelas. Dulu kopi tawa sebentar. Oke. Ya, kita lanjut Kak. Jadi Muhammad yang transhistori. Kan ada pertanyaan gini, Uje. Iya. Sorry agak sedikit nyufi kali ya, meskipun bukan sufi, suka pilih. Ya. Suka pilih. Ketika ada pertanyaan, Mahuwa Muhammad? Siapa dia Muhammad? Ya jawabannya dua. Muhammad bin Abdullah, yang ibunya bernama Aminah, istrinya bernama Khadijah, anaknya bernama Fatimah, cucunya bernama Hasan Hussein. Lahir di Mekah 570 Masehi, wafat di Madinah 632 Masehi. Oke, itulah Muhammad historis. Mahuwa Muhammad secara historis. Ya, dialah sebenarnya makhluk pertama tercipta. Ya, itu kan kisahnya itu Nabi Adam waktu masuk ke pintu surga melihat Nur Muhammad. Ya. Jadi Mahuwa Muhammad. Kalau ya Uji kan belajar filsafat ya, dan pemateri filsafat. Di filsafat Islam paripatetik itu ada akal pertama, akal al-ula gitu kan. Ya itulah sebenarnya Nur Muhammad. Kalau bahasa filsafatnya itu. Ya, bahasa filsafat paripatetiknya al-akal al-ula atau kalam. Kalau dalam bahasa Quran nun wal kalam. Jadi kalam dari semuanya dia dituliskan Pak. Dan demi pena dan apa yang dituliskan. Allah bil kalam yang mengajarkan dengan perantara kalam. Atau firman ya. Logos kalau pakai filsafatnya Mbah Plato. Logos. Jadi sebenarnya inilah hakikat pertama dari semesta, ciptaan pertama, makhluk pertama. Ya. Jadi Mahuwa Muhammad dialah yang awal. Yang awal maksudnya yang awal mengawali dari seluruh makhluk. Ya. Sehingga dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wafat 632 Hijriah, 632 Masehi, jasadnya telah terkubur di Madinah di sekitar Masjid Nabawi, tapi secara hakikat dia tidak mati. Iya. Ya, dia tidak wafat. Dia tetap hadir. Makanya Rasulullah punya dua sisi kan, dualitas. Imanen sekaligus transenden. Iya. Imanen maksudnya apa? Dia sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dalam artian bukan fisik, bukan geografis, bukan jarak, tapi kedekatan yang bersifat spiritualitas. Iya. Karena hakikat dari penciptaan, asal mula dari penciptaan adalah kediriannya. Oh mungkin itu yang membuat para ulama misalnya ketika membaca Barasanji itu kan ada saat di mana mereka berdiri, menyambut. Karena kan assalamualaikum. Iya. Menyambut. Jadi secara, misalnya kalau dalam hadis kan, kalau kita membaca salawat 1 kali, beliau menjawabnya 10 kali. Di ayat tentang salawat saya ingat kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Rasulullah posisinya adalah konektor antara Allah, antara langit dan bumi, antara kita makhluk bumi, manusia bumi dan langit. Jadi dia adalah wasilah atau konektor yang membuat kita sampai kepada Allah. Sehingga apa yang membuat kita selamat, apa yang membuat kita bahagia? Kasih sayang Allah. Dan Allah memandatori, memberikan prerogatif kepada Rasulullah
ya dengan syafaat. Sehingga bukan amalan yang membuat kita selamat. Berapa sih amalan? Iya, iya. Uji sholatnya berapa? 5 kali 5 menit, 25 menit kan? Ya itu pembiasaan. Tapi lihik-lihik ceweknya berapa jam? Iya. Nah, kan? Jarang kayak itu. 3 jam. Ya kan gitu, kita deh. terlalu sombong kita, bahkan para waliullah sekalipun, Iya, iya. para ahli ibadah sekalipun, saya percaya tidak mengandalkan ibadahnya untuk bisa selamat. Kasih sayang Allah dan melalui syafaat Rasulullah. Jadi kita membutuhkan Rasulullah dahulu, kini, dan akan datang. Dahulu apa? Semesta ini tercipta karena Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Kini kita butuh dia, kenapa? Sebagai Idola. uswatun hasanah, sebagai teladan, yang kita coba ikuti Sebagai seluruh aspek kehidupannya. Nanti apa yang kita butuhkan dari dia? Penggenapan, syafaat. syafaat, Pengakuan. Jadi dialah ya lalu, kini, dan datang, melampaui ruang dan waktu. Sehingga inilah semesta cinta yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dari awal dan akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir kan. Iya, iya. Sehingga apalagi yang menjadi alasan kita untuk kita tidak bergembira. Tidak berguna. Sebenarnya 1000 dalil rasional mungkin tidak akan menyentuh hati kita, tapi satu hal, mari kita pertanyakan, masa iya kita tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Masa iya kita tidak bersyukur? Secara personal, kenapa kita memperingati Maulid? Sebagai ungkapan syukur, karena hadirnya Rasulullah adalah nikmat di atas semua nikmat. Secara sosial, kenapa kita harus memperingati Maulid? Ini adalah bagian dari syiar Islam. Syiar Islam untuk menghadirkan selalu berulang-ulang kan? Ya. Menghadirkan berulang-ulang minimal setahun sekali Ke anak-anak kita. ke anak-anak kita dalam sebuah momen yang sakral, tapi juga ya penuh dengan nuansa yang menyenangkan. Ya melalui peringatan Maulid itu. Begitu Ustaz. Jadi memang ya kalau setelah mendengar penjelasan tadi tidak ada alasan sebenarnya. Iyalah. Wah, artinya kalau artinya begini, artinya mau itu diwajibkan, disunahkan, tidak ada urusan. Tidak ada Kalau memang urusan, perkara cinta, Iya. melihat seperti apa Nabi, kedirian Nabi, posisi Nabi, dia Seluruh hidup kita berikan, itu nggak akan Iya. bisa membalas. Kepada ibu kita saja, kita nggak akan pernah bisa membalas meskipun satu dunia kita persembahkan kepada dia. Iya. Kepada ibu loh, Apalagi apalagi kepada Nabi. Ini hanyalah persembahan kecil yang mungkin tidak seberapa, tapi inilah yang kita bisa persembahkan. Kado kecil untuk sang Nabi. Paling tidak kita tercatat sebagai orang-orang yang bergembira di bulan kelahiran Rasulullah itu saja dulu Iya, deh. itu. Iya. Itu aja deh. Sehingga saya agak bingung ya, aneh ya. Kok ada orang rese sih? Iya. Ketika Ya, kita ini bergembira, kok dia rese sih? Iya. Aneh ya, ini orang beragamanya gimana ya? Gimana ya di orang beragamanya? Dengan alasan tidak ada dalilnya, tidak. Ya, akan terlalu banyak deh, panjang bos kalau itu. Kalau itu Apakah harus ada alasan untuk mencintai? Kan begitu Iya. biasa dalam cinta itu, Pak. Oh, Saya tidak membutuhkan alasan untuk mencintai. pasti diajari sama Haji Juliadi Soli. Nanti kita bahas itu, kita akan hadirkan di sini. Karena kalau beliau yang membahas tentang cinta, Iya. dia merupakan seorang praktisi juga kan. Oh, praktisi gitu. cinta. Ya, Nah, itu. Jadi memang itu tadi Kak, bahwa memang kalau misalnya ada orang yang melarang kita, pusing juga ya. bisa. Bodoh amat. Kalau saya sih bodoh amat, terserah dulu deh kamu gimana sih. Jadi gini aja, bahwa apa sih? Kenapa kita harus bergembira? Ya saya tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban itu. Kenapa harus bersyukur? Kenapa harus bergembira? Iya, Intinya, ya wes. tidak ada alasan. Ya. Ada orang gembira kok dilarang, Iya. ya kan? Kegembiraan kita tidak nyusahin orang kok, Iya. ya kan? Ada orang bersyukur kok dilarang. Nah, syukur itu adalah nikmat, ya, perintah juga. Jadi, sobat-sobat Renaissance sekalian, ya kita bukan apa-apa tanpa Rasulullah. Amal kita akan selalu ganjil tanpa digenapkan oleh Rasulullah. Amal-amal kita akan selalu kurang sebelum dicukupkan oleh syafaat Rasulullah. Kita bukan apa-apa, kita tetap akan dalam kegelapan.
sekiranya Rasulullah tidak hadir di alam sejarah. Ya, karena itu mari di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid ini, ya paling tidak kita merefresh kembali semangat cinta kita, ingatan-ingatan kita, resolusi komitmen kembali untuk benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Catat, kepada semua makhluk, bukan kepada sesama Muslim saja. Karena cinta Rasulullah itu kepada semua makhluk. Banyak kisah-kisah bagaimana Rasulullah memperlakukan orang lain yang berbeda bahkan. Yang bukan saya kutip satu kisah saja. Ya. Ketika satu hari Rasulullah bersama sahabatnya di Masjid Nabawi, lewat iring-iringan jenazah, Rasulullah spontan berdiri sampai iring-iringan jenazah itu hilang dari pandangan mata. Baru Rasulullah duduk. Sahabat bertanya, kenapa berdiri ya Rasulullah? Saya menghormati jenazah tadi. Bukankah dia orang Yahudi? Iya, saya tahu dia orang Yahudi, tapi dia manusia. Rasulullah telah menegaskan dan meletakkan fondasi kemanusiaan, fondasi hak asasi manusia, bahwa kita harus menghargai manusia. Cukup satu alasan, karena dia manusia. Inilah cinta kasih universal, bukan hanya kepada manusia, semua makhluk. Rahmatan lil alamin. Makanya dia adalah rahmatan lil alamin. Oke, Sobat Renaissance. Kayaknya sangat luar biasa penjelasan dari biasa di luar. biasa di warkop, Kak. Iya. Dari Ustadz Sabara. Tapi sebenarnya asik juga loh kita membahas Maulid, pendekatan antropologis. Tapi kayaknya tahun depan ya. Tahun depan supaya ya simpan-simpan lah untuk tahun depan. Tapi kalau misalnya didadak sama pemirsa atau Sobat Renaissance bisa juga. Insya Allah. Yang penting kopinya ada. Pendekatan antropologis ya. Jadi bagaimana Maulid ini, Nabi ini secara antropologis di Nusantara, khususnya di Nusantara. Yang sedikit saya tahu lah tentang itu. Kan kalau misalnya kita bahas misalnya kenapa telur itu kan biasa para ustadz jelaskan. Ya kan? Pesan-pesan simbolik ya. Pesan-pesan simboliknya. Tapi kan sudah biasa didengar. Bukan cuma itu, tapi maksudnya gini, pendekatan yang antropologis, bagaimana sosok Rasulullah ini dalam memori kolektif. Yang kemudian diekspresikan, diartikulasikan dalam bentuk tradisi-tradisi kultural, dalam mitos-mitos. Banyak loh. Banyak sekali itu. Tapi nantilah, kita simpan aja itu. Artinya 1 tahun tahu digantung ini. Penasaran. Nanti kita habis deh lagi tahun depan. Jadi Sobat Renaissance, tadi ulasan yang menarik dari Kak Sabari. Anggaplah ini bagian dari ceramah Maulid, melebihi ceramah Maulid. Kado kecil kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Sobat Renaissance yang butuh juga, misalnya kalau yang mau buat acara Maulid silahkan. Ustadz Uje bisa. Ada Ustadz Sabara yang bisa berceramah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak Kak atas thank you. Waktunya. Segala kekurangan kami di video kali ini mohon dilengkapi dari komentar-komentar yang ada di bawah itu ya. Di bawah. Tapi di bawahnya tidak tahu nanti. Tapi ngomong-ngomong aja, tahan juga enggak merokok ya? Ini baru cinta. Kita akhiri dulu Kak. Karena cinta ini kita melupakan membunuh ego. Oke Sobat Renaissance, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.